Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaitun dari kelas 7C akan mempresentasikan hasil dari webinar yaitu eksplorasi keunggulan lokal lobster dari Lombok untuk dunia. Berikut adalah 6 hal yang akan kita bahas. Baiklah, langsung ke materi pertama yaitu pendahuluan. Sustainability versus ekonomi. Artinya adalah keberlanjutan versus ekonomi. Ini merupakan representasi dari Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016, di mana di dalam peraturan tersebut terdapat larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan. Kemudian sustainability CS ekonomi. Nah, di sustainability CS ekonomi atau keberlanjutan CS ekonomi ini merupakan refleksi dari peraturan menteri yang baru yaitu nomor 12 tahun 2020 yang terdapat tata kelola budidaya lobster, kepiting, dan rajungan. Kemudian yang ketiga, apa bedanya budidaya lobster dengan budidaya yang lain? Budidaya lobster ini bukan hanya semata budidaya protein, tapi lebih ke budidaya dolar, budidaya harga diri, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu budidaya lobster ini bukan hanya sekedar memberi makan orang lapar. Yang ketiga yaitu budidaya lobster dapat memberantas kemiskinan. Kemudian ada diksi yang menyatakan bahwa lobster itu terancam punah. Tapi benarkah? Nah, di sini ada lembaga namanya IUCN yang menetapkan punah atau tidaknya suatu spesies. Sedangkan IUCN tidak memasukkan lobster ke dalam red list. Nah, artinya adalah resiko lobster itu rendah untuk punah. Kemudian ada perdagangan yang tidak terdapat masalah pada lobster. Nah, apa sih penyebabnya kepunahan ini? Kepunahan ini dapat terjadi jika nelayan tetap menangkap induk dari lobster tersebut. Kemudian yang kedua, materi yang kedua yaitu pola sebaran BBL atau benih-bening lobster. Terdapat dua pola sebaran yaitu pola sebaran sink dan pola sebaran non-sink. Non-sink population atau source. Di dalam pola sebaran ini, kemelimpahan BBL rendah dalam area yang sangat luas. Terjadi korelasi kuat antara jumlah lobster dewasa dan BBL. Yang ketiga yaitu tingkat sintasan 0,1%, artinya adalah 1 ekor survive dari 1000 ekor. Kemudian pola sebaran yang kedua yaitu pola sebaran sink population, di mana pola keberlimpahan BBL tinggi dalam area tertentu, tetapi tidak ada korelasi kuat antara jumlah dewasa dan BBL. Artinya adalah ketika pola kemelimpahan BBL tinggi, maka angka kematiannya pun tinggi. Tingkat sintasan yaitu 0,01%, artinya adalah 1 ekor survive dari 1000 ekor. Nah, sink population ini dapat terjadi karena dua hal, yaitu pola arus lokal dan pengaruh lokal geografi. Ketiga yaitu status budidaya lobster. Ini adalah data status budidaya lobster di Indonesia, di mana masih cukup rendah dibandingkan Vietnam. Yang ketiga yaitu fakta di lapangan. Fakta di lapangan yang ditemukan yaitu dari 3 aspek. Pertama aspek ekonomi, kedua yaitu aspek pasar, ketiga yaitu aspek teknis. Dari segi aspek ekonomi, pembudidaya lobster di Lombok itu cenderung tidak menghitung pos makan dan tenaga kerja. Kemudian dari segi aspek pasar. Nah, dari segi aspek pasar, lobster ini didominasi oleh pasar Cina karena adanya budaya memakan lobusia atau udang naga, di mana naga ini merupakan lambang dari keberuntungan dan kemakmuran. Kemudian dari aspek teknis. Nah, dari aspek teknis ini masih dalam keadaan struggling dengan imbalance input output, menggunakan pakan yang sangat terbatas, misalnya seperti hanya menggunakan ikan asin dan keong sawah. Lain halnya dengan Vietnam yang sudah menggunakan 3 jenis pakan yaitu moluska, krustase, dan ikan. Kemudian pengembangan pakan alternatif. Dari hasil analisa statistik ternyata bahwa
Penggunaan pakan pelet dengan pakan racuh tidak terlalu nyata perbedaannya. Namun, perbedaan pertumbuhan terlihat nyata ketika pakan pelet itu dicampur dengan pakan racuh. Kemudian berikut adalah penyakit-penyakit lobster budidaya seperti red body disease, milky disease, black gill disease, big head syndrome, dan lain sebagainya. Semua penyakit dan isu kesehatan berhubungan dengan nutrisi dan praktek pemeliharaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.